Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anisi Mania, NIM 2019 02300012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi akses lab menggunakan Raspberry. Jadi, di sini saya menggunakan jenis software Proteus dengan versi 8.12. Nah, langsung saja, gimana sih caranya? Jadi, di sini sebelumnya saya sudah siapkan untuk rangkaiannya dan juga untuk listing programnya. Namun saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana sih bisa sampai tahap ini. Jadi diklik aja untuk Proteusnya. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa klik New Project. Nah, setelah muncul ini, kalian bisa mengetikkan nama dari project tersebut. Misalkan di sini saya kasih nama LED Raspberry. Akses LED Raspberry. Seperti ini. Setelah itu ini kalian bisa pilih untuk penyimpanannya di mana. Setelah itu next. Kemudian ini saya menggunakan default. Kemudian next. Ini juga next. Nah, untuk bagian ini kalian bisa milih create firmware project. Nah, setelah itu kalian pilih untuk di menu family itu kalian bisa pilih Raspberry Pi. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian juga bisa menggunakan atau memilih versi dari Raspberry masing-masing. Di sini ada Raspberry Pi 3 dan juga Raspberry Pi 4 dan Raspberry Pi Zero. Nah, di sini saya menggunakan Raspberry Pi 3. Setelah itu, kita next. Ini juga langsung saja di finish. Nah, untuk tampilan awalnya, itu seperti ini. Jadi ini sudah terotomatis terdapat Raspberry-nya di sini. Nah, setelah itu kalian masuk ke source code, di mana pada source code ini kalian dapat menginputkan apa yang ingin kalian akses. Nah, di sini kan saya ingin mengakses LED. Jadi, pada menu RPi 3 ini, kalian klik kanan, kemudian pilih Add Peripheral. Nah, setelah muncul ini, Select Project Clip. Nah, di sini banyak sekali untuk pilihan-pilihan yang akan digunakan. Untuk kategorinya, kalian pilih Breakout Peripheral. Nah, di sini banyak banget untuk pilihan yang akan kalian akses. Misal di sini ada akses button, kemudian ada akses buzzer, terus ini GPS, kemudian di sini ada LED. Nah, untuk LED-nya ini juga dapat beberapa pilihan, yaitu ada LED blue, green, red, yellow. Setelah itu di sini saya akan menggunakan LED yang berwarna biru atau LED blue. Nah, setelah dipilih, diklik untuk LED blue-nya, kemudian di add. Setelah di add, kalian lihat pada bar yang ada di sini, di mana ketika kalian add ini untuk LED blue, maka akan ada tampilannya di sini. LED 1 RPi LED. Jadi ini menunjukkan bahwasanya LED yang kalian pilih ini sudah di-add, sudah berada di sini. Setelah itu bisa kalian close. Nah, untuk menuliskan listing programnya, kalian bisa langsung saja, ini kan untuk listing ini sudah defaultnya. Jadi kalau ingin menambahkan atau membuat listing program yang baru, kalian bisa langsung hapus. Nah, tambahkan program yang akan kalian buat. Jadi di sini tadi kan saya akan mengakses LED. Jadi untuk programnya itu seperti ini. Nah, sebelumnya
ketika kalian sudah nge-add LED yang tadi, itu akan muncul pada schematic capture. Nah, di sini bisa kalian lihat di mana untuk rangkaian LED-nya sendiri itu akan terhubung ke GPIO 20, di mana GPIO 20 itu berada di pin 38 dari Raspberry. Namun pada program ini nanti saya akan menggunakan pin GPIO-nya bukan dari pin Raspberry-nya. Nah, setelah itu, selain saya ingin mengakses LED ini, saya akan menambahkan sebuah rangkaian tambahan, di mana nanti sistem kerjanya, apabila button itu saya tekan, maka akan menyalakan LED yang ada di sini. Nah, ketika button tidak ditekan, maka kondisi LED-nya adalah padam. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, di sini sudah ada res, pakai res. Nah, ini bisa kalian edit untuk nilai resistansinya. Setelah itu ke power. Setelah ke power, nggak usah pakai res deh. Langsung aja pakai button. Kalian bisa cari di komponen. Ini pakai button. Setelah itu yang kaki satunya akan saya hubungkan ke pin GPIO 21. Jadi berada di pin 40 dari Raspberry. Pin GPIO 21. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Nanti ketika button ini saya tekan, maka LED-nya di sini akan dalam kondisi high atau menyala. Nah, untuk programnya itu seperti ini. Jadi kalian bisa langsung saja copy dan bisa di-paste di sini. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan untuk listing programnya, yaitu di sini saya menggunakan import rpy.gpio as GPIO, kemudian import time. Nah, di sini button berada di GPIO 21, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di sini ada button ini akan tersambung ke GPIO nomor 21. Setelah itu untuk LED-nya berada di GPIO nomor 17. Ini bisa kalian ganti. Untuk menggantinya, dihilangkan terlebih dahulu centangnya, kemudian kalian ganti ke GPIO 17, sama dengan listing program yang sudah dibuat. LED-nya berada di 17. Ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tipe data DevMine, di mana DevMine ini nanti akan merupakan tipe data yang perulangan. Jadi pada listing program ini nanti akan diulang-ulang. Nah, isi dari DevMine itu sendiri yaitu ada gpio.setup LED gpio.out, di mana untuk LED ini sebagai output. Kemudian untuk yang button ini sama gpio.setup, di mana button gpio.in, di mana untuk pin GPIO yang ada pada button ini sebagai input. Nah, di sini saya menggunakan while true. While true ini digunakan untuk pemanggilan program secara berulang. Nah, di sini isinya adalah if gpio.input atau button sama dengan 1, atau jika button ini dalam kondisi high atau 1 atau ditekan, maka akan mengaksi gpio.output atau LED true. Jadi ketika button itu dalam kondisi ditekan, maka akan menyalakan LED. Untuk programnya ini LED true atau LED-nya dalam kondisi high. Kemudian else, apabila GPIO input atau buttonnya ini dalam kondisi low sama dengan 0, maka
GPIO.output LED false. Dimana ketika button tidak ada penekanan, maka LED-nya ini false atau dia tidak menyala atau padam. Nah, setelah itu, setelah kalian ketikkan programnya, kalian bisa build di sini untuk mengecek apakah program ini ada error atau enggak. Jadi kalian bisa lihat di build, kemudian build project. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya compiled successful. Jadi tidak ada yang salah pada programnya. Setelah itu bisa kalian save. Nah, langsung saja bisa di-run. Nah, di sini sudah berjalan program di mana ketika button ini tidak ada penekanan, maka LED-nya akan padam. Nah, apabila button ditekan, maka LED-nya akan menyala. Nah, bisa kalian lihat ketika ini saya tekan, maka LED menyala. Ketika saya lepaskan, maka LED-nya tidak nyala. Seperti itu. Jadi, cukup sekian untuk penjelasan dari akses LED menggunakan Raspberry Pi 3. Ini juga bisa kalian kembangkan, mungkin tidak menggunakan button atau hanya LED saja, itu bisa. Namun di sini saya ingin mengakses LED-nya itu menggunakan button, seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika dari penjelasan saya terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.